Pertanyaan hari ini datang dari jam tayang. Kak, mau nanya nih, apakah keringat itu patokan tubuh membakar kalori? Apakah harus berkeringat baru tubuh itu membakar kalori? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, karena sampai sekarang banyak orang kalau nggak keringetan itu nggak mau berhenti olahraga. Contohnya nih ya, misal cari gym yang nggak ada AC-nya. Katanya kalau ada AC-nya nggak keringetan, nggak mau. Atau kalau belum kardio sampai gobios-gobios gitu nggak mau berhenti juga. Terus banyak juga orang yang misalnya lari atau jogging itu ya, pakai jaket sauna nih. Nah, terus jaket saunanya dibuka, keluar airnya banyak, keringatnya banyak gitu, bangga gitu ya. Dikira olahraganya bisa berhasil, sukses membakar banyak kalori seperti itu. Nah, kira-kira sebenarnya ini benar atau enggak? Apakah harus berkeringat supaya kita membakar kalori? Kita bahas jawabannya di video berikut ini. Sampai sekarang, orang masih sering berpikir kalau berkeringat adalah tanda-tanda kalori terbakar atau lemak terbakar. Makanya banyak orang kalau olahraga nggak keringetan, itu nggak merasa cukup. Harus sampai gobios-gobios, basah bajunya, keringetnya harus banyak. Bahkan nih, sempat tren gitu ya, olahraga pakai baju sauna biar keringetnya banjir. Atau saya pernah nemu juga tuh, orang olahraga di gym nggak mau tuh sama gym yang ada AC-nya. Katanya biar lebih keringetan, kalau panas gitu keringetnya lebih banyak. Nah, sebenarnya benar nggak sih kalau keringat itu merupakan parameter kalori mulai terbakar atau lemak mulai terbakar? Jawabannya, enggak ya guys. Akan aku jelaskan nih. Keringat sendiri adalah bentuk upaya tubuh kita untuk menjaga suhu tubuh supaya tetap di range yang seharusnya. Nah, kita ini kan masih hidup ya. Suhu tubuh kita selalu segini. Coba bandingin aja deh sama mayat. Kalau suhu tubuh kita itu sekitar 36, 37 seperti itu ya. Kalau mayat itu sesuai dengan suhu ruang. Karena suhu tubuhnya sudah nggak ada yang ngatur lagi. Seperti kita yang masih hidup ini. Nah, ketika kita olahraga, internal temperatur atau suhu tubuh di dalam badan kita itu naik. Nah, kalau naiknya ini nggak kekontrol, naik terus gitu ya, bisa bahaya. Bayangkan tuh, kamu olahraga sampai jadi kayak demam gitu ya, dan nggak segera turun-turun suhunya, kan bisa bahaya. Makanya ada istilahnya heat stroke. Ini ketika seseorang berolahraga keras di suhu yang panas pula sampai suhu tubuhnya itu naik tinggi banget tapi nggak dengan cepat turun lagi. Resikonya bisa sampai kematian loh yang seperti ini. Oleh karena itulah, karena kita ini manusia canggih ya, diciptakan Tuhan sedemikian rupa, tubuh itu punya mekanisme untuk menurunkan suhu tubuh kalau memang lagi tinggi. Caranya ya dengan berkeringat tadi. Ketika suhu tubuh naik, otak akan memerintahkan supaya keringat keluar. Jadinya suhu tubuh kita akan turun sendiri, karena kan jadi lebih dingin kalau kita keringetan. Begitu juga sebaliknya nih ya, misal nih kita kedinginan dan suhu tubuh kita turun gitu ya, kan kita nggak bisa berkeringat tuh. Plus badan kita akan seperti otomatis menggigil seperti itu. Nah, menggigilnya itu juga diperintahkan oleh otak tuh, timbul panas karena gerakan-gerakan otot secara spontan dari tubuh kita. So, sekarang kamu sudah paham ya kalau keringat itu bukanlah tanda-tanda kalori terbakar, dan berkeringat lebih banyak juga bukanlah tanda-tanda kalori terbakar lebih banyak seperti itu, melainkan hanyalah upaya tubuh untuk menjaga suhu tubuh normalnya. Dananya kalau berkeringat itu tanda-tanda kalori terbakar ya, tiap makan aja pakai sambal yang banyak gitu kan ya, jadi kan keringetan tuh, makan sambil bakar lemak atau bakar kalori. Tapi kan nggak begitu ya guys ya. Nah, kadang-kadang orang itu tertipu. Ketika kita berkeringat lebih banyak saat olahraga, lalu terus nimbang berat badan gitu ya, akan terasa berat badan turun banyak. Oleh sebab itulah, orang suka tuh olahraga sampai keringatnya banjir-banjir, biar berat badan turun lebih banyak. Nah, ini miskonsepsi ya. Pertama, ya memang berat badan turun lebih banyak kalau kamu keringetan seperti itu ya. Tapi ya ini karena cairan tubuh kamu berkurang aja, bukan karena lemaknya. Ingat, mayoritas tubuh kita itu terdiri dari cairan. Nah, kalau turun banyak, ya sebenarnya ini malah tanda-tanda kamu lagi dehidrasi dan perlu segera kamu isi ulang. Dan kalau kamu olahraga sampai dehidrasi, cairannya kurang banyak, itu juga nggak bagus untuk badan kamu. Ketika berat badan kamu ini masih di posisi awal gitu ya, cairannya masih tercukupi, performa kamu akan masih optimal. Kalau cairan tubuh sudah turun sampai 1%, kamu akan mulai haus dan performa mulai berasa turun. Ketika cairan tubuh turun sampai 4%, performa kamu itu bisa drop sampai 30% loh. Dan kalau sudah turun sampai 5-6%, kamu akan mulai pusing, kunang-kunang, merasa sangat lemah. Dan kalau sudah 7% ke atas, itu bisa-bisa kamu kolaps dan bahaya sekali. So, jangan sepelekan kondisi dehidrasi. Terus miskonsepsi yang kedua ya, seharusnya nimbang itu bukan setelah berolahraga ya, tapi nimbang itu di pagi hari setelah bangun tidur, seperti itu dalam kondisi puasa. Kalau kamu nimbangnya setelah berolahraga, memang terkesan turun karena keringetan tadi, tapi setelah kamu minum, yaitu berat badan yang turun karena cairan berkurang tadi, akan naik lagi karena terisi lagi oleh cairan. Setelah itu kamu makan juga akan naik lagi, seperti itu ya. Jadi harusnya nimbang bukan setelah berolahraga. Kamu yang sudah dengar sampai sini, jadi nggak benar ya, konsep atau mindset olahraga harus sampai keringat gobios seperti itu. Olahraga itu ya secukupnya aja sampai memberi kamu stimulus yang cukup untuk bisa berkembang lebih kuat dan lebih bugar di sesi selanjutnya. Bukan dipaksa, yang penting berkeringat seperti itu.
Nggak benar juga konsep olahraga mengatur lingkungan biar kamu berkeringat lebih banyak gitu ya. Yang oke malah atur lingkungan biar olahraga kamu senyaman mungkin, sehingga performa kamu saat berolahraga juga bisa optimal. Kalau performa kamu optimal ya, nanti kalori terbakarnya banyak sendiri kok. Ngomong-ngomong soal kalori dan lemak yang terbakar, ini pun juga salah konsep. Lemak sebenarnya keluarnya utamanya itu bukan dari keringat loh teman-teman. Jadi quotes, sweat is your fat crying, itu salah. Jadi gini, aku jelasin ya, lemak kalau kebakar itu sebenarnya hilangnya kemana? Kok bisa bukan lewat keringat? Nah, ada yang namanya law conservation of mass. Intinya, massa di awal reaksi dengan massa di akhir reaksi itu harus sama. Tidak bisa tiba-tiba suatu massa itu hilang sendiri atau muncul sendiri. Analoginya nih, misal ada batang kayu berat 30 kg gitu, dibakar dengan api, dan massa apinya ini 1 kg. Maka hasilnya nanti akan jadi abu seberat 28 kg dan asap seberat 3 kg. Jadi totalnya sama nih, sebelumnya 31 kg dan setelahnya juga sama-sama 31 kg. Nah, misal nih ya, kamu berhasil nurunin massa lemak 10 kg. Kan nggak mungkin tuh tiba-tiba lemaknya hilang lenyap begitu aja. Harus jadi sesuatu gitu. Kemana hilangnya? Ditukar jadi keringat 10 kg kah? Ternyata bukan guys. Jawabannya bisa ditemukan di jurnal yang berikut ini akan aku bahas. Di jurnal ini dijelaskan, ketika kita makan terlalu banyak kalori dan kelebihannya itu tidak dipakai langsung gitu ya, dan tidak disimpan dalam bentuk glikogen, nantinya akan disimpan jadi adiposit atau sel lemak seperti itu. Nah, di dalam adiposit ini ada lipid droplet yang isinya itu trigliserida. Nah, trigliserida inilah yang nantinya akan hilang ketika kita defisit kalori. Nah, untuk memprosesi trigliserida ini jadi energi dibutuhkan oksigen. Ingat, lemak untuk dibakar perlu oksigen. Nah, hasil reaksinya setelah dibakar nanti adalah karbon dioksida, air, dan juga energi. Rumusnya jadi begini nih, seperti di layar. Ternyata menggunakan semua rumus tersebut, setiap 10 kg lemak yang digunakan sebagai energi, masanya berpindah jadi 8,4 kg karbon dioksida dan 1,6 kg air. Berikut gambarnya saya lampirkan dari jurnalnya. Jadi ternyata nih guys, mayoritas alias sekitar 84% massa lemak kamu itu akan dibuang sebagai karbon dioksida. Jadi diembusin lewat hidung atau mulut kamu. Surprise kan? Bukan lewat keringat seperti yang banyak orang pikirkan. Bagian kecilnya, 16% akan dibuang dalam bentuk cairan memang. Bisa dari keringat, dari air mata, dari air kencing, ataupun pas kamu BAB. Kan juga ada cairannya tuh. Cuman ingat, ini hasil reaksinya. Bukan berarti tiap kamu berkeringat, tandanya kamu buang lemak. Sekali lagi, ini cuman hasil reaksinya. Bukan berarti juga kamu asal hembus-hembusin nafas biar CO2-nya keluar banyak gitu ya, terus lemakmu akan berkurang. Nggak bisa, nggak gitu konsepnya. Mau lemak berkurang ya atur aja pola makan biar kamu defisit energi dan nantinya lemak akan dipakai sendiri. Nggak perlu pusing-pusingin hembus-hembus udara ataupun berkeringat. Jadi balik lagi ke pertanyaan di awal, apakah harus berkeringat untuk membakar kalori? Jawabannya tidak ya guys, tidak perlu berkeringat untuk membakar kalori.